Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, Kali ini kita akan membahas hadis 486 sampai 488, yang mana hadis ini membahas tentang tata cara sholat khauf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan sebanyak satu rakaat saja, gitu ya. Biasa-biasa umumnya yang kita bahas itu kemarin itu minimal 2 rakaat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya 1 rakaat, ya. Kita juga sudah bahas hadis yang sebelumnya di 484 sampai 485. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat khauf 4 rakaat, 2 rakaat bersama sahabat yang satu, kemudian 2 rakaatnya lagi bersama sahabat yang lainnya. Itu ya, 2 rakaat kayak gitu dengan 2 kali salam, ya. Jadi 4 rakaat 2 kali salam. Satunya dihitung sholat wajib, satunya dihitung sholat sunnah. Nah, ini yang Rasulullah laksanakan. Ini cuman 1 rakaat. Bagaimana komentar para ulama mengenai hadis ini? Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sholatal khaufi biha ulai rakaatan wa haula'i rakaatan walam yaqdu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa misluhu inda Ibnu Huzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul khaufi rakaatun ala ayyi wajhin kana rawahul Bazzar bi isnadin dhaifin. Wa Ibnu Huzaifah radhiyallahu anhu dari wa an Huzaifah radhiyallahu anhu dari Huzaifah, semoga Allah meridhoi atas beliau, ana nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sholat al khaufi melaksanakan sholat khauf biha ulain bersama mereka rokaatan 1 rakaat waha ulain dan bersama mereka yang lain rokaatan 1 rakaat walam yakdu sedangkan mereka tidak meneruskan sholatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban di sini mensahihkan hadisnya. Wa misluhu dan hadis yang semisal inda Ibni Huzaimah dari Ibnu Huzaimah an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul khaufi sholat khauf rakaatan 1 rakaat ala ayyi wajhin kana, menghadap ke arah manapun itu tidak ada masalah. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar biisnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif, ya. Biisnadin dhaif ini bukan hadis dhaif tapi sanadnya dhaif. Kalau sanadnya dhaif itu bisa jadi bukan cuma dhaif ringan tapi bisa jadi dhaif berat, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman
menemukan kata-kata biisnadin dhaif itu bukan berarti sanatnya hadisnya dhaif. Seperti halnya juga bisnadin sahih, bisnadin hasanin, itu bukan berarti hadis sahih atau hadis hasan. Beda kalau misalkan dia mengatakan hadza hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih, artinya hadis ini sahih. Hadza hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Atau hadza hadisun dhaif. Ini hadis dhaif. Tapi kalau dia mengatakan cuma hadza biisnadin dhaifin, sudah sanatnya lemah, otomatis ya bisa jadi ini nanti matruk, bisa jadi ya kita bagi 3 aja lah kayak gitu kan, dhaif ringan, sedang, atau dhaif jiddan. Ini adalah cara kelima bagi sholat khauf. Tetapi yang ini sulit dimengerti karena sholat ini dilakukan hanya 1 rakaat tanpa kelanjutan. Artinya di sini sahabat Rasulullah SAW tidak menyelesaikan sholatnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan walaupun cuma 1 rakaat Rasulullah laksanakan kayak gitu. Makmumnya di sini langsung meneruskan lagi, menyelesaikan lagi sampai salam. Begitu juga di Najd juga, walaupun mufaraqah atau berpisah dengan Rasulullah SAW, ketika salam Rasulullah SAW sendiri, kemudian mereka lanjut gitu kan bergantian, tapi itu diselesaikan. Kalau ini enggak, 1 rakaat mereka tidak selesaikan, makanya ini agak sulit dimengerti kayak gitu oleh beberapa ulama. Sehubungan dengan ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini tidak kuat. Dengan demikian, pendapat ini sudah cukup dijadikan pemecahan masalah yang ada. Sedangkan ulama yang lain memilih makna lahiriah daripada hadis ini, dan mereka menjadikan sholat khauf hanya 1 rakaat bagi imam dan makmumnya. Mereka yang mengatakan demikian diantaranya adalah Imam Tsauri dan golongan ulama yang lain. Ya, kalau Imam Tsauri mengatakan ya 1 rakaat imam beserta makmum, seperti itu tanpa menyelesaikan sholatnya. Ini menurut pandangan Imam Tsauri. Kemudian di sini penulis yaitu Ibnu Hajar dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram, hanya cukup menggamil 5 tata cara saja kayak gitu kan. Sedangkan Imam Abu Daud menambahkan menjadi 3 lagi. Dengan demikian di sini sholat khauf menurutnya ada 8 cara. Ya. Sedangkan sebagian di antara ulama ada yang menjadikannya hingga 17 cara. Ya. Jadi ya kalau ulama yang lain itu ada 17 cara. Ya kalau misalkan teman-teman mengambil ke 17-nya diadopsi semua, itu tidak ada masalah ya. Dan ini penting untuk teman-teman yang berada di kepolisian ataupun di militer, terutama di militer sih. Kalau kepolisian kan kalau menurut saya sih belum cukup syarat sih untuk melaksanakan sholat khauf, karena di kepolisian itu benturannya hanya dengan warga sipil, itu kan hanya dengan warga sipil itu ya yang berbahayanya, kayak misalkan narkoba dan lain sebagainya, Pak. Ya paling-paling itu cuma dengan pendemo. Tapi kalau misalkan TNI itu bisa jadi dia berperang perang besar kayak gitu ya, kayak misal contoh perang Rusia Ukraina seperti itu sholat khauf itu sudah boleh kayak gitu. Tapi kalau dia berperang melawan pemberontak itu ada perbedaan antara perbedaan ulama, pandangan ulama di situ. Ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan ya enggak. Pada garis besarnya di sini Nabi SAW telah melakukan sholat khauf berkali-kali. Karena itu penukilan yang dilakukan oleh para sahabat mengenai caranya berbeda-beda, sehingga banyak ragamnya. Akan tetapi cara yang paling kuat di antara semuanya ialah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an,
yang menjadi rujukan daripada Imam Abu Hanifah. Dikatakan demikian karena dua faktor. Pertama, sanad hadisnya memang betul-betul kuat. Yang kedua, karena cara tersebut sesuai dengan kaidah asal yang mengatakan bahwa makmum masih belum sempurna sholatnya kecuali sesudah imam telah menyempurnakan sholatnya. Yaitu pandangan ulama mengenai hadis ini. Nah, kita akan lihat makna analisis lafadznya sama fikih hadisnya. Lam yaqdu di sini sahabat Rasulullah tidak menyelesaikan rakaat yang lain dengan sendiri-sendiri. Tetapi masing-masing golongan hanya cukup melaksanakan cuma satu rakaat. Yang mana mereka melaksanakannya bersama imam. Seperti itu ya. Cuma satu rakaat aja. Wa misluhu inda Ibnu Khuzaimah. Dan di sini hadis yang semisal dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang mana hadisnya sama dengan hadis Hudzaifah, yaitu melalui Abdullah bin Abbas dengan lafaz sebagaimana berikut. Faradallahu sholata ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an fis safari raq'ataini wa fil khaufi raq'atan. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sholat atas nabi kalian dalam keadaan di tempat sebanyak 4 rakaat, dalam perjalanan sebanyak 2 rakaat, dan di dalam keadaan perang 1 rakaat di sini ya. Ala ayyi wajhin kana di sini menghadap ke arah kiblat atau tidak sama atau tidak itu sama saja ya hukumnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman menghadap kemana saja itu nggak ada masalah. Bisnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif karena di dalam sanad ini terdapat Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Bailami, seorang yang dhaif jiddan. Artinya memang sudah dhaif sekali di sini. Al-Imam Nasa'i telah mengetengahkan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dengan cara demikian di Zatul Riqa, di Zatul Kirot, di Dzukirot. Ya. Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Begitu pula yang lainnya, tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini kesahihannya masih belum dapat dibuktikan. Ya, kalau Imam Nasai mengatakan bahwasanya kalau Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih gitu. Dan Imam Nasai mengatakan bahwasanya ini sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di Dzukirot ya. Tuh. Jadi ya ini memang sempat membingungkan juga, ulama juga berbeda pandangan di sini. Karena yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada atas nabi kalian itu sallallahu alaihi wasallam pada saat bermukim itu 4 rakaat, pada saat safar 2 rakaat, pada saat perang itu 1 rakaat. Tapi ini juga masih dipertimbangkan oleh beberapa ulama yang lain karena mayoritas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minimal 2 itu ya. Minimal 2. Hanya ini saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 1 rakaat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa kesahihan hadis ini belum dapat dibuktikan. Itu ya. Jadi ya memang agak pelik ya kalau kita belajar fikih ya dikombinasikan dengan ilmu hadisnya itu ya. Jadi ya kalau teman-teman ya mungkin di sini ya sudah agak-agak sakit kepala tuh ya minum Panadol aja ya. Seperti itu ya. Tuh, ini belum lagi kalau kita berbicara di kitab Al-Mughni, kemudian di-compare dengan kitab Al-Majmu', kemudian atau misalkan kita ambil beberapa kitab, sampel kitab kayak misalkan kitab Al-Um, kemudian kitab Al-Muzani,
Mukhtasar Muzani, kemudian Al-Hawil Kabir syarahnya, kemudian kitab Al-Muhazzaf beserta syarahnya Al-Majmu itu. Nah, itu sudah lumayan berkerut di situ. Karena kalau masalah sholat khauf di sini, kalau Imam Muzani mengatakan bahwasanya ini cuma dilakukan pada masa Rasulullah SAW, tidak berlaku pada umat setelahnya. Tapi dibantah juga oleh Al-Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain bahwasanya apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW untuk masalah sholat khauf ini berlaku di zaman beliau dan umat-umat setelahnya. Itu ya. Jadi memang kalau teman-teman baca contohnya aja di kitab Al-Majmu aja itu sudah lumayan stres kita mempelajarinya. Nah, kalau dipadukan dengan kitab Al-Mughni, di situ dia membahas di situ bagaimana sholat khauf pada saat bertepatan dengan hari Jumat. Itu ada caranya juga di dalam kitab Al-Mughni itu ya. Tapi di sini kayaknya nggak disebutkan. Penjelasan tentang cara kelima untuk melakukan sholat khauf. Penjelasan tentang cara kelima untuk melaksanakan sholat khauf. Yang mana di sini musuh tidak berada di arah kiblat dan masing-masing dari kedua kelompok hanya melaksanakan atau hanya mendapat satu rakaat daripada imamnya tanpa tanpa menyelesaikan sholatnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sholat khauf satu rakaat bagi imam dan makmum baik menghadap ke arah kiblat ataupun tidak. Yang demikian ini menurut pendapat orang-orang yang berpegang kepada makna lahiriah daripada hadis ini. Sedangkan menurut jumhur ulama yang telah diterangkan sebelumnya, ya ini tidak dapat diterima. Bahkan kalau semisal Imam Syafi'i, dia tidak menggunakan metode ini. Ini biasanya digunakan oleh Al-Imam Sauri dan golongan yang lainnya berdasarkan makna lahiriah daripada hadis ini. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada berbagai macam cara yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain masalah sholat khauf, nggak usah ribut dulu, kok beda ya dengan ustadz saya yang menjelaskan, enggak gitu ya. Karena ini Rasulullah SAW contohkan itu yang sudah direkam yang sudah diabadikan oleh ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fiqh, itu ada 16 tata cara ya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu di situ. Yang diadopsi oleh Imam Syafi'i hanya 3, Batun Nakhli, kemudian Zatul Riqa, sama Usfan. Nah, apakah boleh teman-teman mengambil bermazhab Syafi'i, mengambil metode yang lain dari imam yang lain? Itu juga nggak ada masalah di situ. Ke-16-nya teman-teman adopsi itu boleh ya. Terutama untuk kalangan militer di sini ya, TNI. Kalau Polri nggak cukup syarat di situ ya. Untuk syarat-syaratnya itu boleh apa tidaknya kita melaksanakan sholat khauf, di situ ada di dalam kitab Al-Majmu itu ya tata caranya. Kemudian beberapa apalagi ya ketentuan dan lain sebagainya itu tambahannya itu ada di dalam kitab Al-Mughni. Itu nanti teman-teman bisa cek di situ ya. Kitab Al-Mughni itu ada yang bahasa Arab juga ada yang bahasa Indonesia. Begitu juga Al-Majmu juga teman-teman bisa cek, itu ada yang bahasa Arab juga bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang tidak mengerti bahasa Arab, mungkin kesulitan bahasa Arab, baik itu nahwu, shorab dan lain sebagainya, teman-teman bisa download itu PDF yang sudah ada bahasa Indonesianya. Sedangkan kalau misal bahasa Arab itu juga sudah ada, itu sudah lama itu ya. PDF-nya juga ada, teman-teman bisa kunjungi situs waqfia.net itu kalau yang bahasa Arab. Dan jujur kalau untuk saya sih lebih enak sih yang bahasa Arab gitu, langsung yang bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab ini kita jauh lebih lincah, kemudian lebih cepat mendapatkan informasi ketimbang kita berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu ya hanya
ya sampingkan saja kalau misalkan kita membaca untuk ya rileks-rileks kayak gitu kan, olah pikir kayak gitu, pemanasan otak kayak gitu kan. Tapi kalau misal bahasa Indonesia tuh ya kalau ya ada aja kayak gitu. Kalau saya sih tetap bahasa Arab diutamakan. Biasanya kalau saya bahasa Indonesia tuh hanya saya gunakan untuk uh, menelaah kitab itu secara umum aja dulu. Ini kitab ini membahas masalah apa, titik fokusnya di mana dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, sudah saya dapat sisi perbedaan dan lain sebagainya. Nah, baru saya uh, lebih mengutamakan yang bahasa Arab berbanding dengan bahasa Indonesia kayak gitu. Adapun ya kitab Ibanatul Ahkam yang menggunakan bahasa Indonesia ini ya saya hanya pakai buat teman-teman supaya lebih paham aja gitu kan, supaya tidak ada dusta di antara kita kayak gitu kan. Tapi yang lain-lain itu ya sudah yang versi bahasa Arabnya, baik itu yang sudah ada harokatnya seperti halnya kitab Al-Azkar ataupun yang tidak ada harokatnya seperti kitab Fathul Qorib ya. Fathul Qorib itu saya juga kombinasikan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab juga, ada kitab gundul, ada juga yang harokatnya, itu karena itu sudah umum banget itu dikaji dalam di pondok-pondok pesantren dan itu banyak berhambur itu ada yang versi kitab kuningnya, ada yang bahasa versi apa namanya versi HVS-nya, ada yang sudah dengan terjemahnya. Terjemah itu baik itu per kata, ada yang per apa lagi ya, pokoknya macam-macam itu sudah ini ya. Kalau misalkan per kata itu ya mungkin pakai bahasa Indonesia atau dengan bahasa apa ya, huruf pegon itu ya, bahasa masing-masing, baik itu bahasa Jawa, Sunda ataupun bahasa Madura itu ya. Kalau saya dulu bahasa Madura. Kalau misalkan kitab Safinatun Najah, Sulamul Taufik, Kifayatul Awam itu ya. Tapi sekarang sudah apa ya, dikembangkan oleh ustadz-ustadz atau penerjemah-penerjemah yang lain, itu di compare dengan beberapa kitab ya. Kalau untuk apa ya, kalau untuk kitab-kitab yang mereka terjemahkan kayak misalkan terjemahan kitab eh, apa terjemahan kitab Safinatun Najah itu dia compare dengan kitab Kasyifatus saja itu ya, karena kalau di terjemahannya itu kan nggak sampai nah kemudian Kasyifatus saja itu diteruskan ya, diterjemahkan uh, di situ berdasarkan daripada kitab Kasyifatus saja. Begitu juga kitab Kifayatul Awam, saya tidak menggunakan apa namanya terjemahan menggunakan bahasa Madura karena kalau dia menggunakan bahasa Indonesia itu dia sudah uh, kombinasikan dengan 4 kitab sekaligus. Itu yang paling banyak dia ambil di dalam kitab Tahqiqul Maqam, itu Tahqiqul Maqam syarah daripada Kifayatul Awam. Itu kalau kita membahas masalah akidah Asy'ari Maturidi itu ya. Tuh, jadi ya kalau misalkan kita belajar masalah agama, ilmu agama itu dari kitab ke kitab, kitab ke kitab itu banyak sekali itu ya yang mesti harus kita pelajari itu ya. Itu nanti ini kita juga akan di Fathul Qorib, setelah selesai Fathul Qorib kita akan belajar kitab Kifayatul Awam, kita belajar apalagi itu yang lain-lain lagi lah, itu banyak lagi pokoknya itu. Belum lagi Al-Majmu, belum lagi Al-Hawil Kabir, belum lagi Al-Muhadzab, belum lagi apa namanya Mukhtasar Muzani, belum lagi Arisalah, belum lagi Al-Um dan lain sebagainya. Banyak itu yang fikih aja itu ya. Fikih yang istimbat, belum lagi kita belajar masalah Arisalah itu usul fikihnya. Ada Arisalah Al-Mustasfa, ada yang lain-lain juga itu. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya di video ini atau video-video sebelumnya tidak sesuai dengan ekspektasi semua teman-teman, terlalu berbelit-belit, mungkin tidak
fokus pada suatu materi, atau mungkin juga pembahasannya uh, kurang begitu detail, teman-teman bisa atur di ini ya. Dan saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya kayak gitu, yang tidak pantas untuk didengar, sebagaimana biasa, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalau bisa jangan hate speech ya, jangan hate speech itu ya, fuck atau apa segala macam, enggak. Ya kita diskusikan sebagaimana biasa kayak gitu kan. Jangan kita menyangkut masalah pribadi atau yang lain-lain kayak gitu. Menyenggol masalah personal itu enggak lah. Kalau bisa ya itu berbicara masalah hukum, apalagi kalau misalkan saya kalau misal menyinggung masalah personal selebritis apa segala macam, ya view video saya ini bisa akan jauh lebih cepat kayak gitu. Tapi saya tidak melakukan hal seperti itu karena ya ini bukan konten apa ya, konten gosip yang dibalut dibungkus dengan ajaran agama Islam, enggak seperti itu ya. Paling saya samakan saya ini kan aja, kecuali memang ada yang mesti harus saya bahas sesuai hukum, bukan personanya tapi hukumnya itu. Jadi ya orangnya itu hanya saya bikin kelebat aja. Aku kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.